everyone, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang comparison degree ya. Ada 3 macam comparison degree atau yang disebut dengan perbandingan. Yang pertama nih ada positive degree ya. Ini kita lihat ada positive degree, kemudian yang kedua ada comparative degree, dan yang ketiga ada superlative degree. Nah, bagaimana sih masing-masing penjelasannya? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Baik, kita akan mulai di slide yang pertama, yaitu yang positive degree ya. Di sini memiliki arti yang sama. Kemudian adjektifnya gimana sih? Adjektifnya tetap ya anak-anak ya. Kita lihat di polanya terlebih dahulu, yaitu subjek pertama ditambah to be. Apa sih to be itu? Ada is, ada am, ada are gitu ya. Kemudian ditambah dengan adjective as plus subject to. Kita lihat contohnya ya di sini ya, ada as smart as gitu ya. Kata adjektifnya adalah kata smart, kemudian ditambah dengan s dan s. Cukup mudah bukan? Baik, bentuk yang kedua yaitu comparative degree. Namanya aja juga sudah komparatif ya, pasti membandingkan. Nah, di sini mempunyai arti lebih gitu ya. Dan adjektifnya berubah. Berubahnya gimana? Adjektifnya ditambah dengan kata huruf er atau more di depan adjektif gitu ya. Kita lihat di pattern 1 terlebih dahulu, ada subject plus to be plus adjective ditambah dengan er, dan jangan lupa ada kata then ditambah dengan subject to. Kalau kata sifatnya itu lebih dari 2 suku kata, kita bisa pakai kata more gitu ya, kemudian ditambah dengan adjective, dan jangan lupa selalu ada kata then. Di sini Bu ini sudah mencontohkan ada kata smarter than, artinya lebih pintar dari siapa gitu ya. Jadi kita membandingkan dua benda atau dua orang gitu ya. Kemudian kalau kita pakai more beautiful than, kita lihat ada kata beautiful, sudah lebih dari 2 suku kata ya, jadinya kita pakai more, dan jangan lupa ditambah dengan kata then. Untuk yang ketiga yaitu superlative degree. Di sini memiliki arti paling ya. Jadi yang paling, misalnya paling cantik, paling pinter, paling baik gitu ya. Sudah nggak ada saingannya lagi atau nggak ada tandingannya lagi di sini ya. Karena di sini artinya paling. Kemudian apakah adjektifnya berubah? Ya, betul sekali, adjektifnya berubah karena adjektifnya harus ditambah est di belakangnya atau dikasih the most di depannya kata sifat gitu ya. Kita lihat patternnya terlebih dahulu, ada subject ditambah dengan to be yang tadi sudah Bu Indi disebutkan, ada is, kemudian ada juga am, ada juga are gitu ya untuk to be-nya. Kemudian ditambah dengan the plus adjective ditambah dengan est di belakangnya. Kemudian boleh ditambah objek gitu ya. Untuk yang pattern kedua, subject plus to be plus the most plus adjective plus object. Contohnya ini ya, Bu Indi kasih contoh the smartest, itu artinya sudah yang paling pintar atau yang paling pandai gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu the most beautiful. Karena tadi di comparative degree kan pakai more beautiful gitu ya. Kalau di sini pakai the most beautiful, sudah nggak ada yang nandingi cantikannya gitu ya anak-anak ya. Oke, do you understand? Nice, let's move on to the next slide. And now look at this picture. I am younger than Hassan, and Hassan is older than me. I am 12 years old. Hassan, my brother, is 15 years old. Hassan is my older brother. Nah, kira-kira nih yang umurnya 12 tahun itu siapa sih? Apakah si Hassan? Apakah si I am? I am berarti di sini siapa? Yes, penulis gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan I am younger than Hassan. Yang sini kita tulis dulu ya. Sini adalah the writer. Jadi penulisnya, dan ini adalah si Hasan. Oke, good. Lalu adjektif yang bisa dipakai adalah kata yes, younger. Jadi the writer is younger than Hasan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat di gambar berikutnya, ada gambar penggaris ya anak-anak ya. My ruler is shorter than Dina's. Jadi
Mana ya penggarisnya si penulis? Yes, ini adalah the writers. Ya, gitu ya. Penggarisnya si penulis. Lalu yang lebih panjang berarti penggarisnya si dinas. Ini adalah gitu. Lalu kata sifat untuk melengkapinya apa? Ya, betul sekali. Kita pakai shorter. Lebih pendek gitu ya. Karena 30 cm dan 50 cm. Gitu ya anak-anak ya. Now let's move on to this picture. Look at the sentences there. The old car is still faster than the horse church. Jadi mobil tua itu masih lebih cepat karena di sini ada kata faster gitu ya, lebih cepat daripada the horse chart, daripada si delman ini gitu ya. Kenapa? The chart is slower than the cart. Delman ini lebih lambat daripada si mobil tua ini. The car can run 80 kilometers an hour. Bisa berjalan 80 km per jam. Sedangkan the horse charge-nya hanya bisa berjalan 20 km per jam. Jadi kata adjektif apa yang bisa kita gunakan? Kalau ini kita isi dengan the old car, and then di sini apa tadi ya? Ini adalah horse chart. I'm sorry. Ini adalah the horse chart-nya, berarti adjectives-nya yang bisa kita pakai adalah faster. Karena di sini old car-nya lebih cepat. Makanya tadi di situ disebutkan the old car is still faster than the horse chart. Jangan lupa ya, selalu ada kata than di sini setelah ada tambahan er. Oke. Berikutnya di sini ada dua perempuan gitu ya. Kita lihat dulu teksnya. Surti is taller than her older sister Wuni. Nah, kalau seperti ini sudah kelihatan ya, ada kata taller. Taller, apa sih artinya taller? Ya, lebih tinggi. Berarti di sini kira-kira ini adalah si Surti dan ini adalah si Wuni. Yes, kemudian kita pakai adjektif apa ya? Tadi di situ adjektifnya ada kata taller. Jadi Surti is taller than her older sister Wuni. Jangan lupa selalu ada kata than di sini ya, karena ini termasuk dalam comparative degree. Okay, now look at this picture. The wooden desk is smaller and it is 8 kilograms. The plastic desk is bigger but it's only 4 kilograms. So, the wooden desk is smaller but it is heavier and the plastic desk is bigger but it is lighter. Kita lihat dulu ya. The wooden desk ini artinya adalah kursi yang terbuat dari kayu. Jadi ini ya, beratnya 8 kg. Dan yang sebelah sini ini disebut sebagai plastic desk atau kursi dari plastik. Beratnya berapa sih? Hanya 4 kg. Jadi kalau kita ngomong which one is heavier, yang mana yang paling berat, tentu yang the wooden desk. Jadi ini kita kasih nama dulu ya. Ini adalah the wooden desk. Kemudian yang di sini adalah plastic desk gitu ya. Kalau kita pakai adjektif apa ini kalau the wooden desk-nya yang di depan gitu ya. Ini ada ya. Jadi kita bisa mengisikan smaller. Ini ada kata smaller than the plastic desk, but the wooden desk is also heavier. Jadi ada dua adjectives di sini ya. The heavier plastic desk, lebih berat. Kenapa? Karena di sini 8 kg dan yang di sini hanya 4 kg. Look at the last picture. Di sini ada teksnya ya. I can lift the bench. Saya bisa memindahkan bench gitu ya. Elang cannot lift the stool. Si elang tidak bisa memindahkan stulnya. I'm stronger than elang. Di sini ada kata I am stronger than elang. Nah, di sini termasuk apa sih? Positif, komparatif, apa superlatif? Ya, betul sekali. Di sini adalah comparative degree.
Terus ada lagi, Elang is weaker than me. Elang lebih lemah ya daripada saya. Maksudnya tadi karena dia ngomong kuat gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini namanya ini adalah the writer, karena di situ ada kata I, saya. Saya ini siapa ya? Tentu adalah the writer gitu ya. Kemudian berarti dia, anak kecil ini namanya si Elang. Adjektif yang bisa dipakai ya stronger, lebih kuat gitu ya. Jangan lupa ketika kita memakai comparative degree selalu ada kata than di sini.